Terus apalagi misi yang terakhir? Kita pulangkan dia dengan selamat. Dan memberikan rekornya di menang apa di kalah? Kalah lah ngapain. Abis Beyond 6. Abang seberapa pede menang nanti? Saat ini 98%. 2%-nya kemana? Nanti kita ukir di mukanya. Ronald Siaan melawan Putra Abdullah. Main event di ujung puncak. Ini pasti ada KO. Kalau nggak dia yang KO, Putri yang KO. Jadi kalau nggak Putra yang KO, Putri yang KO. Yeah. Let's go baby, come to papa Putri. Come on. And now, fighting out of the red corner, weighing 61 kilogram, standing 173 centimeters. He is one of few fighters that go to road to UFC. He is having an undefeated record in Indonesian MMA, representing Pekanbaru, Indonesia, Ronald Nagasakti Siaan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Kita baru pertama kali ngelihat Ronald Siaan pakai baju koko ya. Assalamualaikum. Ini baju koko, ini juga baju koko. Koko Selos. Asik. Gimana perasaannya habis pertandingan Beyond Wetes kemarin, Bang? Wah, bangga banget ya. Perdana ikut di Beyond, langsung dapat MVF. Siap. MVF. Masih ada yang grade atasnya lagi tuh, Bang. Apalagi? Ada MVP Silver, ada MVP Gold. Kenapa nggak gold kemarin? Harus finish. Jadi syaratnya MVP itu most valuable performance itu harus finish. Finish KO gitu? Iya harus KO, harus stoppage gitu. Oh, tau gini kemarin saya KO-in dia. Jadi kalau misalkan MVP Silver tuh dapatnya 30, MVP Gold dapatnya 50. Nanti saya Putra Bangun candi. Bangun candi ya? Bentar dulu ya. Ya dah, tadi sampai mana ya? Sampai Oh MVF iya. Tadi ngomongin Putra katanya mau jadi bikin Putra bikin supaya abang dapat MVP gitu. Putra. Oh siapa Putra ya? Siapa Putra? Ah itu dia tuh siapa Putra? Putri. Ih Putri. Namanya udah ganti emang. Kan udah saya bilang sejak dia akan bertemu dengan Ronald Siaan, dia akan menjadi putri. Kenapa yakin banget? Yakin dong. Karena kita fighter Indonesia harus yakin. Ish. Wis, Dia tuh masa? yang namanya Putri udah ada loh di keluarga dia. Putri Rania namanya. Wah, berarti 2 dong nanti. Ada 2. Jadi yang pertama Nidal. Yang kedua itu namanya Bang Jordan gue nama siapa ya? Muhammad. Berarti yang ketiga Putri, yang keempat Putri juga. Putri Abdullah. Putri Abdullah. Yang ketiga Putri Rania. Ah, Putri Arania. Terus jadi tapi kemarin jujur MVF tuh nggak nyangka dapat MVF. Gak nyangka banget ya karena permainan saya kemarin tuh menurut saya jelek banget dan itu bukan teknik saya sekali. Mungkin bisa ditonton beberapa event saya sebelumnya. Aslinya mestinya gimana? Wah. Kalau diartikulasikan dengan kata-kata. Ya yang pastinya lebih cantik cara main saya walaupun memang rata-rata brutal, tapi cantik, tekniknya bagus banget ya. Kemarin tuh jujur aja kemarin tuh saya nonton aja, teknik saya kok jelek sekali ya, nggak seperti saya tanding biasanya. Kira-kira faktor apa tuh yang bikin begitu? Ya, karena persiapan sih. Persiapan. Kalau sekarang lebih matang dong. Oh mateng kali. Mateng pokoknya. Yang bikin pukulan apa atau tendangan apa atau jurus apa yang bikin Putra jadi putri? Jurus naga sakti. Jadi jurus naga sakti begini. Jurus naga sakti ngapain? Naga begini. Oh iya. Meliuk-liuk. Ngeliuk-liuk, menguasain ring, taklukkan putri. Tapi memang banyak nih soal Putra Abdullah. Saya boleh ngomong Putra apa Nggak harus boleh. Putri juga? Saya pulang nih. Udah gede ngambekan. Tenang. Putri Abdullah. Maaf ya Put ya. Jadi dia bukan cuman putranya doang diganti. Dia kan nama julukannya Prince. Prince. Iya. Princess. Wih. Princess.
Princess. Cocok sih, Cocok. Kenapa? Tapi bukannya pengertiannya itu kalau putri itu kan berarti cantik. Mungkin nggak permainannya dia nanti cantik? Menurut saya sih cantik, tapi lebih cantik saya. Permainannya. Kalau untuk muka ya lebih cocok lah dia cantik sih. Oh gitu. Ya, kita tahu lah muka dia apalagi kemarin. Apa itu sih? Apa nggak paham saya. Oh gitu. Oh dia skincare. Iya, dia dibanding saya yang deng digebuk-gebukin ya beda lah. Kalau soal Nah, cantik lebih- dia lah menangnya. Lebih. Iya. Tapi kalau untuk cantik permainan di ring nanti Ronald. Tapi seperti yang kita tahu seorang Ronald Siaan ini ternyata kidal ya. Itu kidal dari lahir apa dikidalin? Kadal. Kadal, kanan dikidalin, benar. Kanan dikidalin. Saya itu hanya untuk fight aja saya kidal. Makan pakai tangan kanan. Nulis pakai tangan kanan. Semuanya kan hanya saat fight aja saya sapau. Cebok? Kiri. Mercep praktekin. Hah? Kiri dong. Oh iya, tapi kenapa fightnya pakai tangan kiri? Karena di kungfu kan kuda-kuda sapau itu lebih sering dilakukan jadi ujungnya terbiasa saya dengan Kungfu tuh teknik dasarnya apa aja sih bang? ya seperti biasanya bela diri lain ya seperti Jab, straight, jab strike juga, kick, low kick, high kick, back spinning. Hanya mereka lebih seni. gerakannya. Ya. Pernah lihat Bruce Lee nggak? Pernah. Nah itu adik saya. Oh Bruce Lee. Bruce Lee Siaan. Bruce Lee Siahaan. Adik saya. Bruce Lee Siahaan. Ada Siahaannya di belakang. Oh, kandung itu Bruce Lee. Tapi kalau Bruce Lee asli ya itu suhu itu. Beneran punya adik namanya Bruce Lee bang. Enggak Pak, takutnya beneran. Karena nama orang Batak itu unik-unik bang. Apa? Longgur? Hah longgur artinya? Enggak kan nama orang Enggak. Batak katanya longgur. Temanku yang sepantar ada yang namanya Bangun. Bangun tidur. Ya mungkin nggak ngerti kan biasanya tergantung apa yang dilihat pertama kali kan. Iya, kalau Bruce Lee itu ya ada tetangga sih. Oh. Tapi kan saya panggil dia adik juga. Oh, tetangga beneran namanya Bruce Lee. Iya. Tulisannya Bruce Bruce. Bruce Lee. Lee. Iya. Siahaan. Ngomong-ngomong Lee. Ada juga yang satu marga tuh. Ya. Maeli sama Yermili. Oh, Yeremil. Yermili. Ada percikan-percikan kayaknya kelas kan jauh bos, beda 10 kilo. Kelas beda 10 kilo loh. Ada percikan apa sih? Mungkin dia harus naik kelas sih. Oh, jauh dong 10 kilo. Tapi lihat bacotnya saya yakin dia berani. Oh gitu. Tapi menurut Abang Yermili seorang fighter yang apa? Cukup bagus bacotnya. Menjual. Menjual. Fighternya juga fight-nya juga cukup bagus. Bagus KO-nya. Oh gantian. Ya. Bagus KO-nya. Bagus KO-nya. Karena kemarin KO-nya bagus banget saya lihat. Oh gitu ya. Bener-bener dia lagi dominasi, Di KO. kecolongan bersih begini matanya ke belakang gitu ya. Ya dia sangat beruntung KO-nya begitu sih menurut saya. Mestinya bisa lebih parah lagi. Parah lagi. Kak, gimana lebih parah dari itu tuh gimana gitu? Oh ya, kalau saya lihat sih itu atau ini gigi sampingnya copot lah sebelah itu. Gigi Tapi samping. saya ngomongnya seperti dendam banget sama dia. Soalnya Iya ada apa emangnya? nggak tahu itu Jeremy itu senggol-senggol saya tuh. Senggolnya gimana waktu itu? Wah banyak bacot lah. Jadi to be exact ya sampai gua save ini videonya. Dari Soekarno Hatta mereka kan promotion week di daerah Bekasi. Fahri dan juga Sunggokong nih pergilah naik taksi airport. Kebetulan Bisa pula. nama supirnya Ronald Siahaan. Iya. Terus ring name-nya apa Pak? Cacing sakti saya. Dulu saya naga. Itu kocak itu kok bisa gitu kebetulan. Saya kira itu ngarang-ngarang namanya dia kan. Ngarang-ngarang. Setelah saya cek bener Ronald Siahaan. Saudara itu berarti ya. Bisa jadi tulangnya loh. Aduh, aku nggak berani ngomong iya sih. Tapi kan semarga Bang. Itu makanya saya juga mau saya bantah. Saya yang salah, saya dosa.
Saya iyakan aja lah. Om. Om. Tapi saya nggak kenal. Dan jujur saya juga shock dengar nama dan marga ada yang sama. Dan Bang. Yang fighter aja Ronald Siahaan ada 2. Satu ada D-nya. Yang satu lahir di dunia One Piece. Ronald D. Siahaan. Yang ini lahir di Konoha. Ronald Siahaan. Gak ada D-nya. nggak ada D-nya. Aduh, saya udah 3 berarti sekarang ini. Apanya? Ronald Siahaan ini. Tinggi apanya bang? 3, satu supir Iya, driver. supir taksi airport. Satu kelas 70. Satu kelas 61. Makanya 3, satu lagi pasti ada. Coba muncul loh yang punya nama sama. Kita kumpulin. Saya yakin 1000% Ada. yang namanya Ronald Siahaan. Di penabur aja ada 4 kali bang. Pasaran ini. Iya, Ronald Siahaan. Satu Siahaan marga yang cukup common ya. Banyak Siahaan, Simanjuntak, Huta Galung, Huta Gaul, Purba. Purba banyak di sini. Pura-pura Batak. Pura-pura Batak. Iya, jadi Ronald Siahaan. Jadi nama cuman Ronald Siahaan aja, Bang? Ya, Ronald Siahaan. Oke. Kungfu Perguruan Naga Sakti. Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia. PKNSI. Yang bawa nama Naga Sakti abang doang apa banyak yang lain lagi juga? Untuk fighter saat ini saya sendiri. Ring name. Tapi untuk yang di luar saya mungkin belum terpublik ya. Saya rasa banyak. Tapi untuk saat ini masih saya sendiri. Berarti kalau Naga Sakti itu perguruan di daerah mana sih bang? Perguruan Kungfu Naga Sakti itu dasarnya dari kungfu dari China. Baru dikembangkan di Indonesia yaitu di Tobasa, di Toba. Oh di Medan. Siap. Berarti kungfu itu dia kalau pas lagi diadu apakah kayak silat? Kalau silat kan seni Ya. lebih eksplosif. Kayak kalau di karate kata. Ya. Kungfu tuh kayak gimana ya bang? Ada komitenya? Ada jurusnya juga. Kita jurus ya. Jurus. Ya, Bilangnya jurus ya? Jurus ya. Jadi kalau untuk di fight-nya ya tidak jauh beda seperti silat. Tapi ini lebih ke Gak boleh pukul kepala berarti? tidak boleh pukul kepala. Tapi kalau tendang Boleh tendang sekencang-kencangnya. tendang boleh. Tapi kalau untuk telak mukul tidak boleh. Dan kita fight-nya tidak pakai pelindung. Langsung ya seperti pro. Namun kalau di pro kan pakai sarung tinju ya. Iya. Kalau di kungfu tidak ada pakai sarung tinju, langsung fight. Lebih keras dong ya? Oh, harusnya lebih keras. Makanya saya keras. Top 3 fighter terkeras of all time menurut abang di seluruh dunia ya. Boleh dari tinju, boleh dari MMA, boleh dari kickboxing. Satu Muhammad Ali ya. Satu Muhammad Ali. Langsung satu. Semua langsung satu. 3 dulu bos. Aturan dari 3 terus bilang nomor 1 mencengangkan. Baru kalau langsung 1 selesai udah. Next question. Nomor 3 dulu, nomor 3. Ya, nomor 3 ini agak berat untuk diucapkan sebenarnya. Karena dia jarang muncul, tapi dia selalu ada di mana-mana. Hah? Coba tebak siapa? Siapa? Jarang muncul tapi selalu ada di mana-mana. Iya. Yunus Nurmagomedov. Gak ngerti di mana apa ya? Ya gimana? Ini orang ini jarang muncul, tapi selalu ada di mana-mana. Oh teka-teki. Berpikir. Berpikir dulu. Ya. Apa ya? Berpikir secara logika. Coba dipikirkan secara logika. Jarang muncul tapi ada di mana-mana. Krik. Ya jangan gituin. Bang susah bang. Nyerah. Saya sebut aja ya. Iya. Ya ini yang di depan kalian sekarang ini. Masa gua nomor 3 seluruh dunia. Bahasa kata seluruh dunia. Gak nyangka. Gila. Berarti siapapun yang gak disebut di nomor 2 dan kan nomor 1 udah jelas. Tapi nanti gua pura-pura kaget. Nomor 2 itu semuanya selain itu di bawah gua. Udah layaknya gua sombong sekarang. Lanjut bang. Pokoknya Udah gua terima botak aja. terkuat di dunia loh. Di bumi. Bener. Bayangin siapa lagi bisa ngimbangin botaknya. Iya. Botaknya ya. Botaknya. Iya. Oke, diterima. Nomor 3, nomor 2. Untuk nomor 2 saat ini untuk saya pribadi ya McGregor. Oh. Sama berarti sama Bang JK juga. Nomor 1 siapa ya nomor 1?
Siapa ya? Kasih tau nggak ya? Aduh. Masa Putri? Putri di atas McGregor. Nggak masuk lah. Nggak masuk. Nggak masuk Dia sama nomor sekali. 1? Kasih tau nggak ya? Tahu lah kan ditanya. Kasih tau nggak ya? Iya jangan pelit lah bang. Oh ya, seperti tadi yang saya bilang, siapa ya? Nomor 1. Nomor 3 dulu lah. Jangan langsung. Aduh. Oke, langsung biar cepet biar lanjut ya kan. Iya. Soalnya udah nggak sabar saya nih. Muhammad Ali yang Oh, pasti. Terkejut ya? Terkejut lah bang. Nomor 1 kan mencengangkan. Kenapa nomor kalau McGregor kira-kira kenapa bang? McGregor dan Muhammad Ali lah. Muhammad Ali tuh memiliki jiwa petarung di dalam dan di luar ring itu sangat bagus, patut banget untuk dicontoh sih. Ya dia kemanusiaannya bagus banget, gaya tarungnya juga bagus banget, motivasinya untuk ke generasi juga bagus. Sampai sekarang ya masih Sampai nyampe. sekarang, walaupun dia sudah almarhum, tapi tetap dikenang. Conor McGregor. Conor McGregor ya fightnya sebelum fight dan fightnya sangat menjual. Ya saya sangat fans sama adik saya itu. Conor McGregor. Bruce Lee, Conor McGregor. Kakaknya penuh nih. Enggak, orang sensus takut. Orang sensus bukan takut bos ya, takut ke rumah Ronald Siaan. Ronald Siaan ada. Conor McGregor. Siapa lagi tadi? Bruce Lee Siaan. Datang berlima balik sendiri. Conor McGregor, iya. Kenapa ya? Dipukuli. Iya, disuruh. Oh, tapi enak di keluarga teman sparring langsung banyak. Punya nama lah ya. Bang, tapi ngomong-ngomong dari tadi banyak ngomong, aus gak sih? Iya. Sebenarnya tadi saya udah lirik ini untuk diminum atau dipajang aja nih. diminum. Nah, coba boleh diminum. Minum dong. Ini enak banget nih, Bang. Kopi kenangan Indonesiano less sugar. Wah, bagus dong untuk atlet. Karena Bagus, sugar. kopi hitam, Iya. less sugar. Jadi dia itu pokoknya gulanya kurang lah daripada yang lain gitu. Jadi rendah gula, pas lah buat ningkatin energi kita. Jangan minum. Tos dulu. Oh, terus. Ini nih kopi kesukaan gua. Kopi kenangan Indonesiano less sugar. Kopinya strong, cocok banget buat tambah energi. Terus sekarang isinya lebih banyak. Dan harganya cuma 7.000. Buruan kalian beli di minimarket dan supermarket terdekat. Kopi sayang. Mantap. Ngeri kali ya. Meledak. Tapi hampir semua orang Batak yang aku lihat ngopi begitu semua. Itu biar apa ya bang ya? Biar dapet gitu loh ekspresinya. Ekspresinya. Coba, yang coba, penting coba. ekspresinya. Ekspresinya. Ya coba. Salah. Gini. Udah siap jadi BA nih dia nih. Wah. Itu kalau apa tuh, Bang? Kurang ya? Kurang. Leher. Mike Tyson peekaboo. Gue ngeliat tuh pada begini semua ya? Bagus sih. Asik. Nih bang, coba kita sekarang breakdown satu-satu dulu Beyond Madness kemarin lawan Fahri. Ya. Fahri Alamsyah. Menurut abang Fahri Alamsyah tuh fighter yang kayak gimana setelah udah ketemu? Ini mau serius nih. Oke. Serius. Jadi gini, Fahri itu fighter yang keras ya. Dia keras. Saya juga tidak tahu kemarin Sekeras itu? kemarin itu fightnya begitu dan terkejutnya saya itu powernya terlalu besar gitu loh. Sampai sekarang masih sakit ini, jujur aja saya. Masih sakit ini. Waduh. Pas nahan tendangan dia ya? Dan dia maju terus ya bang? Dan dia maju terus. Dan dia elbow tajam. Hanya pintarnya Ronald. Wih. Tapi IQ saya katanya. Tenang, nanti tugas saya buat nanya itu. Udah, jelasin. Fahri dulu. Kalem bos. Kan saya bilang pintarnya Ronald. Tiba-tiba saya ingat. Oh, tapi IQ saya kan. Tapi udah. Nanti lah. Ayo tolong tanyakan ya. Iya. Saya tenang.
Kalau. Iya. Jadi pertama main tuh saya namanya seorang pro ya, membaca cara permainan lawan, bagaimana teknik dia. Pertama saya coba saya rasain nih kicknya. Saya tahu dia mau kick. Saya coba sekali, saya mundur satu langkah. Wah, besar banget powernya ini saya bilang. Lama-lama saya berpikir nih, Akio lagi nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. saya sambil fight, kalau saya begini terus bisa cedera dan dia semakin percaya diri untuk mengeluarkan teknik-tekniknya kalau saya di-press sama dia. Ya udahlah. Saya harus berani masuk dan saya harus adu boxing. Karena saya tahu kalau saya dekat dia pasti main elbow. Nah, karena saya lihat permainan dia sebelum-sebelumnya, dia elbow dan kick dan knee. Oke, saya punya 2 tangan, kenapa nggak saya manfaatkan gitu loh. Nah, itulah pas dia kick saya jab, saya strike, saya keluar jab, gitu-gitu aja. Keren. Tapi buat kalian yang nggak tahu, kalau kalian udah nonton Power Cube-nya Ronald Siaan ini pukulannya dua-duanya ya setara sama salah satu pemukul paling keras di dalam satu, Kabilan.